Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammad al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang ulun muliakan para alim, para guru serta kepala desa yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan para guru dan kepala desa kita Allah berikan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan hajatnya insyaallah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, amin Allahumma. Wa fi muqaddimatihim al-karim, dan yang termulia pengasuh daripada Madrasah Jami'atus Subyan, Guru Ahmad Dailami beserta saudara beliau Guru Ahmad Fauzan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat-hajat mereka ini, amin Allahumma. Dan pian yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pulang dari seni hadirin semuanya bawa kabul hajat semuanya. Berkat Rasulullah, amin Allahumma. Hadirin dan hadirat, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita semuanya masih bergembira dan mengagungkan bulan dan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau hujan kah? Tadi kita dengar hujan, ulun juga jalan, masya Allah, rasa jalan di gunung patut, masya Allah, sampai habis aspalnya, masya Allah, alhamdulillah. Tapi bisa kita semuanya, ini semuanya karena insya Allah kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan datang ke sini, kita gak akan meluangkan waktu kecuali kita tahu Nabi Muhammad adalah sosok yang agung di dalam hidup kita. Apa artinya kita tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walaupun cinta kita ini, cinta kita semuanya ini berataan para hadirin, ya jauh daripada cinta-cintanya para sahabat, cintanya mereka para orang yang alim, yang banyak mengetahui keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu pian, kalau tahu ibu-ibu bapak sekalian, cintanya kepada Rasulullah SAW itu luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Sampai beliau mengatakan yang artinya itu, kalau ulun merasakan haus, kata Sayyidina Abu Bakar, tapi ulun melihat Nabi Muhammad meminum air, maka rasa haus ulun itu sudah hilang. Subhanallah. Kalau ulun lapar, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tapi ulun melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan, maka hilanglah rasa lapar ulun semuanya. Dan ketika beliau menemani daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyidina Abu Bakar berhari-hari keada guringan para hadirin, tidak tidur Sayyidina Abu Bakar. Dan beliau sekali lagi mengatakan, ketika rasa kantuk ulun ini tiba, berhari-hari tidak tidur, melihat Nabi Muhammad sudah tidur, maka hilang rasa ngantuk ulun sallallahu alaihi Muhammad. Ini cinta yang memang kita tidak akan pernah bisa untuk meniru daripada cintanya mereka orang-orang saleh. Dan banyak lagi daripada kisah-kisah sahabat yang lainnya dan para orang-orang saleh. Akan tetapi, kama yaqulul ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, standar cinta seseorang kepada nabinya wa an yu'azzimahu sallallahu alaihi wasallam. Paling rendahnya kadar cinta seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia masih mau mengagungkan semua yang berkaitan bima ta'allaq anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pian datang ke acara pada pagi hari ini karena apa para hadirin? Karena apa? Karena sebab diumumkan peringatan maulid kelahirannya datang beratang. Ya. Nanti juga ketika Mi'raj juga peristiwa terjadinya Isra Mi'raj, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
datang berataan. Ini standar daripada cinta. Tapi kalau masalah lapar dan haus, tetap aja pian haus dan lapar juga. Ya, nggak mungkin melihat guru pewarisnya para nabi sidin makan ulun kenyang, kada. Ya, alhamdulillah juga tadi telur masih berebut semuanya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah mencintai kita sebelum kita mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hadirin, di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, an-nabi aula bil mu'minina wa azwajuhu ummahatuhum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW aula bil mu'minin. Maksudnya aula, arti daripada aula katanya ahli tafsir, para hadirin, adalah Nabi itu lebih-lebih cintanya kepada orang-orang yang beriman. Nabi itu cinta kepada kita. Bahkan cinta kita itu gak bakal setara dengan cintanya Nabi kepada kita sekalian. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai Rasulullah bilang, mungkin pian sering mendengar daripada hadis ini, kata Rasulullah SAW, lau yushaku ahaduhum bisyauqatin, kalau seandainya umatku itu merasakan daripada tertusuk duri, sakitnya duri bukan paku para hadirin, hanya duri. Seberapa sih sakitnya orang tertusuk duri itu? Ya, paling nggak ada rasanya. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, inni ajidu alamaha, ulun ini merasakan sakitnya ketika umat tertusuk duri, satu duri para hadirin. Bagaimana kalau dia melihat umatnya itu susah para hadirin? Bagaimana kalau dia melihat umatnya itu ditipu oleh salah satu orang, duit negaranya dikorupsi semuanya? Nabi Muhammad tahu itu semuanya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap perhatian dengan kita semuanya. Shallallahu Alaihi Muhammad. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu cinta kepada seseorang, katanya ulama, beliau mengatakan karena sebab 3 hal. Jadi orang cinta itu karena sebab 3 hal. Salah satu di antara 3 ini, jarang sekali orang itu mempunyai 3 sekalian, jarang. Salah satu saja. Yang pertama apa? Yang pertama al-jamal. Pian suka dengan suami pian, ibu-ibu, karena sebab pasti mungkin suami pian bungas, ya, ganteng. Kenapa pian mau nikah? Oh, dia bungas orangnya, ya. Atau artis yang pian tonton setiap hari di TikTok dan lain sebagainya itu, Syahrukh Khan radhiyallahu anhu itu, ya. Pian kenapa mau duduk ngelihat Syahrukh Khan lama, ya, dilihat, apapun masalah. Bahkan mau masuk ke dalam kamar mandi ditahan dulu, hadang dulu, ulun melihat Syahrukh Khan. Kan gitu ya ibu ya. Ini laki-laki ini suami suka sepak bola, melihat siapa itu namanya pemain bola itu, ya, yang hebat-hebat. Suka, kenapa? Li jamalihi, karena sebab ketampanannya. Yang kedua, orang itu cinta karena sebab kamalihi, karena sebab kesempurnaannya. Sempurna apa sifatnya? Kenapa pian mau menikah dengan suami pian? Dia bungas kada bebai. Suami ulun ini bungas kada. Ya, suami ulun ini tidak tampan dia, tapi sifatnya pemurah benar. Ulun nggak ke salon, ditawari ke salon. Ya ibu ya, bener ya. Suami pian kayak itu kah? Kada. Bapal berdiaman berataan. Ya, berarti nggak ada suami pian yang menyuruh pian ke salon ini. Ya. Kenapa pian sangat cinta dan mau menikah dengan suami pian? Suami ulun tuh beb, ketika dapat gajian langsung berataan duitnya dikasih ulun semuanya. Oh, karena sebab sifatnya. Begitu juga bapak-bapak sekalian, suka dengan orang, suka dengan istri pian. Bini ulun kada bungas bebai, tapi sifatnya luar biasa. Ulun baru bangun dari tidur sudah siap kopi lawan wadai-wadainya. Ya, bukan baru bangun banyu aja kada ada kan gitu. Banyak istri seperti itu. Di sini ada kakak itu istrinya. Mudah-mudahan suaminya kawin lagi, insya Allah. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini kita cinta karena sebab ini. Sempurna, sifatnya luar biasa dia. Setiap ketemu orang senyum, ramah, karena sebab sifatnya. Walaupun wajahnya pas-pasan,
Yang ketiga, orang itu cinta dengan seseorang karena sebab linawalih, karena sebab jasanya yang luar biasa. Dia bungas kadabib, sifatnya juga kurang bagus, emosian, penyarikan orangnya. Tapi si Din punya jasa apa? Mengajar ngaji anak ulun. Sehingga pian mau kada mau harus cinta sama dia. Kenapa? Anak pian bisa ngaji sehingga pian gak masuk neraka sebagai orang tua karena sebab jasanya para guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kebetulan guru kita, Guru Ahmad Fauzi, masya Allah, tampan ini bagus, ya, luar biasa. Guru punya jasa juga, tampan juga, dan sifatnya masya Allah. Mudah-mudahan diberikan kabul hajat oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya tiga-tiganya. Kita ulun kalau bahas daripada ketampanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wah pian kada bebulikan pian. Ya, kalau kita bahas kesempurnaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak selesai juga. Jasanya Nabi nggak selesai juga. Cukup yang perlu kita ketahui. Kalau sudah tahu diingat kembali. Tanpa Nabi Muhammad kita jadi umat yang terakhir masuk surga. Itu aja udah. Kenapa? Karena sebab kita ini adalah umat yang terakhir. Jadi surganya terakhir. Tapi karena sebab kita umat Nabi SAW, surga pian lebih dulu daripada umatnya Nabi Adam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini jasanya Rasulullah SAW. Makanya lucu orang kalau nggak sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu sampai saat ini para hadirin memperhatikan kita. Nabi Muhammad sampai saat ini perhatian dengan kita sebagai umatnya. Tapi kita nggak merasa dan banyak umatnya nggak tahu. Ada sebuah kisah nyata para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini kisah bersanad, musalsal dari guru ke guru, dan ini kisah nyata. Ada sebuah kisah. Ini sebagai bentuk Nabi Muhammad itu perhatian dengan kita sebagai umatnya. Dan jangan pian merasa ya Allah mana sih Nabi? Jangan. Ya. Dan itu sesuai Nabi Muhammad itu pertolongannya sesuai dengan kadar kebesaran yakin kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau pian jarang menyebut Nabi Muhammad, ya bantuan Nabi Muhammad juga jarang kita dapati. Pian berapa kali sholawat sehari? 3 kali, ya mau cepat-cepat dikabulkan hajatnya ya salah. Sholawat 1 juta kali sehari langsung kabul. Ya. Pian nggak mau kan? Ya udah berarti hajatnya lambat berarti. Loh, tergantung kita, semua itu tergantung kita. Nabi Muhammad SAW itu pokoknya ada untuk kita sekalian. Ada sebuah kisah nyata para hadirin. Ada seseorang yang dia itu mau berbisnis. Tahu bisnis lah? Mau begawi, mau kerja, mau berjualan dia. Minjam duit dengan temannya itu 1000 dinar. Minjam duit dengan temannya itu 1000 dinar. 1000 dinar itu 1 dinar aja, 1 dinar kalau dijumlahkan sekarang pada hari ini kurang lebih 2,5 gram emas. 1 dinar. Berarti berapa duitnya? Berapa 1 emas? 1 gram berapa? Hari ini? 1.900.000. Ya anggap 1 juta lah ya. Kita hitung 1 juta. Berarti kalau 2,5 gram 2.500.000 kali 1000 gram. Ya kali 1000 gram. Berarti duitnya berapa? Oh, miliar sudah. Anggap 1 miliar. Ulun 1 miliar tuh lihat aja nggak pernah. Lihat langsung lah, lihat langsung. Pian ya lebih parah kayaknya. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia pinjam. Anggap pinjam 1 miliar duit gitu ya. Ini ulun begayaan lah, jangan masuk hati pian. Nanti ulun nggak bisa pulih, nanti kita Habib kita kubur di sini ya. Ya ini. Biar tanggung jawab guru. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anggaplah dia pinjam uang itu 1 miliar. Ini kisah nyata. Dan ini cerita insya Allah membuat masyhad keyakinan kita lebih besar kepada Nabi SAW. Dan tambah menghubungkan erat hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Kalau bukan bulan Maulid kita dekat dengan Nabi kapan waktunya? Pian di luar bulan Maulid belum tentu baca cerita Nabi itu belum tentu. Makanya bulan Maulid syukur kita, syukur. Dan harus didukung. Kalau ada perikatan Maulid didukung. Dan jangan pernah terlewat harta pian harus ada di sana. Walaupun 1 biji telur ulun 4 sodakoh jangan dilewatkan.
Kenapa? Karena berkah luar biasa. Pinjam dia 1 miliar. Kemudian diberi waktu. Ayo saya pinjam ulun nih, pinjam duit ya 1.000 dinar, ulun kembalikan 1 tahun. Benar ya 1 tahun? Kalau tidak kamu akan saya laporkan ke pengadilan. Kalau zaman dulu negeri Islam itu, hukum Islam itu, pengadilan, hukum negara itu tetap memenjarakan orang yang nggak bayar hutang. Kalau sekarang orang yang banyak nggak bayar hutang karena negara nggak ada memenjarakan orang yang nggak mau bayar hutang. Makanya orang yang banyak hutang minjam, udah santai udah, nggak bayar-bayar. Bahkan kita nggak disapanya para hadirin. Bujur apa kada? Banyakkah di sini? Ya, iya. Kita yang minjamkan hutang, kitanya malah nggak disapa, udah nggak bayar hutang, hubungan saudara putus. Ini karena sebab negara nggak tegas dengan orang-orang yang dulu pengadilan yang ngurus, nggak bayar hutang pian, penjara. Dipinjamkan dia. Singkat cerita dipinjamkan. Nih, ulun pinjamkan pian modal, silahkan berusaha. 1 tahun kembalikan. Siap. Ya. Akhirnya dipinjamlah, diputar ini, buka dagangan, jualan dan lain sebagainya para hadirin. Sampai datang 1 tahun, ternyata dagangannya belum berkembang, sehingga bisa dikatakan bangkrut ini jualannya. Akhirnya dia kada kawa bayar, gak bisa bayar dia. Utangnya yang 1.000 dinar 1 miliar gak bisa. Terus dia datang kepada orang yang dia hutangi. Ini bagus ini, orang hutang seperti ini, bagus. Sidin datang kepada kawannya itu, minta maaf, saya belum bisa bayar karena usaha ulun ini belum jalan, mohon maaf, kasih waktu ulun lagi. Temannya ini mengatakan nggak bisa. Kayak apa pian ingkar janji? Sudah ulun berikan waktu 1 tahun, pian harus bayar. Kalau enggak perjanjiannya gimana? Lapor pengadilan. Sekarang ulun laporkan pian ke pengadilan, dilaporkan para hadirin. Dipanggil dia dengan hakim. Sini, kamu gini. Kamu saya tahan, katanya hakim. Karena kamu salah, kamu tidak bayar, kamu saya tahan. Masuk penjara para hadirin. Masuk penjara dia, dan setelah beberapa hari berada di penjara, dia menghadap ke hakim, dia mohon ulun kasih waktu 1 hari aja, ulun untuk pulang ke rumah bini. Ulun kangen dengan bini ulun. Ya, saya pengen lihat anak saya dan saya pengen lihat istri saya, kasih waktu setumat aja. Mau pulang sebentar aja. Hakimnya bilang, kada kawa, nggak bisa. Apa jaminannya? Ya, apa jaminannya pian itu pulang sehingga pian bisa balik lagi ke sini? Katanya orang ini, jaminannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaminannya siapa? Jaminannya siapa? Pian kalau ngantuk ulun bulik aja. Harus semangat. Kalau pian semangat, ulun semangat juga. Kalau pian ngantuk, ulun lapar ini. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 1 hari besok ulun balik ke sini. Jaminannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakimnya kaget. Ini kok berani bawa Nabi Muhammad? Ya sudah. Orang dulu itu para hadirin yang alim itu sangat-sangat mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah disebut nama Nabi Muhammad SAW, bergetar hati mereka. Sehingga hakim itu berkata, ya sudah, berhubung pian ini sudah mengucapkan Nabi Muhammad SAW, ulun kada kawa menolak. Silakan pian bulik, besok ulun tunggu pian di sini. Ya, bulik dia ketemu istrinya. Istrinya mengatakan, kok bisa pian bebas, sayangku, cintaku. Ya. Bu, pian kalau mengiau suami itu harus gitu. Ya, jangan melihat suaminya, ini pulang datang mau kemana? Kan nggak boleh kayak gitu. Harus sayangku, cintaku, harus manja-manja, ya. Sehingga suaminya pulang melihat, kenapa kamu pulang ke sini? Bukannya kamu di penjara? Iya, saya rindu denganmu, saya ingin melihat anak-anak, dan saya ingin bebas juga. Gimana caranya ya? Saya bingung, besok saya harus kembali soalnya. Ini harus dapat kita pinjaman uang agar kita bisa bayar sehingga ulun bisa keluar dari penjara. Kata bininya, sudah gini, sekarang pian mandi-mandi dululah, makan, tenangkan diri, nanti kita sholat isya berjamaah. Ya, nanti kita sholat isya berjamaah. Setelah selesai daripada sholat isya, kita begadang sampai subuh. Ya, minta tolong lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Padahal Sidin ini sama kayak kita, nggak pernah berjumpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pian pernah berjumpa Nabi? Nabi palsu bujuran. Tapi kalau Nabi Muhammad Rasulullah enggak, karena zaman kita berbeda. Sehingga kita minta tolong. Datang waktu Isya, sholat dia dengan istrinya, kemudian dia minta tolong lawan Rasulullah. Apa yang mereka ucapkan? Laki bini ini, dia mengatakan, ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah. Itu aja bacaannya. Bacaannya, ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah. Artinya, ya Rasulullah, bantu ulun. Karena dia itu memahami sebuah ayat yang tadi dibaca juga dengan qori kita, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma. Rasulullah itu nggak suka ketika melihat umatnya itu susah. Ayat itu artinya Rasulullah itu kada suka melihat umatnya itu susah, pian terlilit hutang, pian punya hajat kada kabul, anak hajat apapun, Rasulullah nggak bisa melihat pian sedih. Sehingga dia itu punya keyakinan yang besar, dia minta tolong lawan Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah. 1 jam berlalu, terus sampai parak-parak subuh para hadirin, kada kuat lagi dia. Akhirnya tertidur dia di atas sejadahnya. Ya, adrikni ya Rasulullah, adrikni, sampai tertidur dia. Akhirnya di dalam tidurnya itu dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Jangan mengingkarilah, mohon maaf, banyak sekali orang yang mengingkari mimpi Nabi Muhammad. Padahal mimpi Nabi Muhammad itu hak, ya. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadisnya, man ra'ani fil manam faqad ra'al haq, fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa orang yang melihat aku, ujar Nabi, maka sesungguhnya dia bujur melihat aku, kata Rasulullah. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku, kata Rasulullah. Sehingga dia bermimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi berkata dalam mimpinya, besok Ikam datang ke presiden. Ya, kata Rasulullah SAW, besok Ikam datang ke presiden. Ya, datang ke Pak Kepala Desa ibaratkan. Ya, ini kepala desanya. Ya, datang ke pemimpin. Bilang bahwasannya disuruh Nabi untuk meminta uang 1.000 dinar. Untuk membayarkan hutang Ikam itu, minta sama Pak Kepala Desa. Tapi habis ini pian kalau punya hutang jangan datang ke Sidin. Kasihan Sidin karena kemudian Rasulullah SAW langsung mengatakan, dan Kepala Desa itu tidak akan percaya. Ketika kamu mengatakan disuruh Rasulullah meminta 1.000 dinar, dia tidak akan percaya. Ketika dia tidak percaya, bilang bahwasannya sholawatnya pemimpin itu, Pak Kepala Desa itu, setiap hari 1.000 kali telah aku terima, kata Rasulullah SAW. Dan sholawat dia kemarin itu kurang 2. Jadi biasanya kepala desa ini, pemimpin ini baca sholawat setiap hari 1.000 kali. Pada hari itu karena uyuh kepala desa aja teguring, kurang 2 sholawatnya. Kurang, berarti dia baru baca berapa? 998. Kurang 2 teguring, uyuh. Ya, bilang sama dia, disuruh Rasulullah. Kemudian dekat subuh bangun dia, terperanjat dari tidurnya. Kemudian dia mengatakan, masa bujur ulun ini datang ke pemimpin, ke presiden, siapa ulun? Tapi coba, bismillah, ini jalan insya Allah berkatnya Rasulullah. Datang dia ke pemimpin para hadirin, besok pagi langsung datang, dicegat dengan pengawal daripada pemimpin ini. Dia bilang, saya disuruh Rasulullah ketemu. Disuruh Rasulullah ini kok hebat ini. Ya, disuruh Nabi Muhammad, ya sudah dikasih. Akhirnya singkat kata dia bertemu dengan pemimpin ini para hadirin. Bertemu. Yang di luar dengarkan, pian pulang dari sini bayar hutang berataan. Ya. Bertemu dengan presiden, dengan pemimpin. Wahai baginda, wahai pemimpin saya, wahai Pak Presiden, saya disuruh minta uang 1.000 dinar sama Rasulullah SAW. Melotot presidennya. Sampai Ikam nih anak kecil, ya nggak kenal ulun, orang pinggiran, datang kepada saya pemimpin tiba-tiba atas nama Rasulullah SAW. Dalam hatinya sudah berkata dia, bujur, kata Nabi Muhammad, dia tidak akan percaya. Ya, sehingga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika presiden ini tidak percaya, dia langsung mengatakan, dan kata Rasulullah SAW, sholawat pian, wahai presiden, setiap hari 1.000
itu telah diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kaget dia, mulai percaya dia. Ini bujur ini disuruh Nabi. Karena dia mengatakan, jangankan orang lain, bini ulun aja nggak tahu kalau ulun setiap hari sholawat kepada Nabi 1000 kali, kata dia. Dan dia berkata lagi, si punya hutang ini, orang buntu ini ya, kita namakan orang buntu saja. Orang buntu ini para hadirin, dia berkata kepada presidennya, dan sholawat pian kemarin yang kurang 2 itu, karena pian teguring, juga telah diterima oleh Nabi SAW. Kaget dia. Dari mana kamu tahu? Dari Nabi Muhammad SAW. Wah, ini benar ini, Nabi Muhammad SAW. Ya, apa yang tadi kamu butuh, hajat apa, Mbak? Hajat apa pian tadi datang? Minta uang 1000 dinar, disuruh Nabi. Tunggu, ujar presiden. Masuk presidennya ke dalam, kada engken pang presidennya. Masya Allah, luar biasa. Ya, masuk dia ke dalam, keluar bawa uang 2000 dinar para hadirin. Berapa? Hutangnya tadi berapa? 1000 dinar. Kata presiden, ini karena Rasulullah dan karena sebab rasa syukur saya sama Allah, sholawat saya telah diterima oleh Rasulullah. Ini 1000 dinar, ini gasan utang ikam, bayar utang ikam 1000 dinar. Yang 1000 dinar ini untuk hadiah gasan ikam 1 miliar Pak hadiahnya. Tadi anggap 1 dinar itu ke 1000 dinar kan 1 miliar, berarti hadiahnya 1 miliar para hadirin. Senang dia pulang. Ketika di tengah jalan, dia telah ditunggu oleh hakim, karena dia ditunggu bulik ke penjara. Hakimnya sudah berada di depan. Wah, ini mau masukkan ulun ke penjara ini. Ya, jangan tunggu, ulun punya duit wah ini. Ketika baru datang langsung mau dikeluarkan uangnya. Kata hakimnya, ngapain kamu mau bayar hutang kepada saya? Ya, hutang kamu ini semalam saya disuruh bayarin oleh Rasulullah SAW. Saya semalam bermimpi Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad, bayarkan hutang fulan ini dan bebaskan dia. Ini duit 1000 dinar, bayarkan kepada orang yang kamu hutangi. Bilang, ya saya telah dibebaskan oleh hakim. Woi, berarti dia punya uang sekarang berapa? 3000 dinar. 3 miliar para hadirin. Datang dia kepada orang yang teman yang dia hutang itu. Ketika datang, dia mengatakan, saya mau bayar hutang sekarang, saya sudah punya uang katanya. Orang ini kembali mengatakan, hutangmu telah saya lunaskan. Kenapa? Karena semalam saya bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, lunaskan hutang temanmu itu. Kata Nabi Muhammad, sehingga dilunaskan hutangnya dia. Dan dia sekarang punya uang berapa? 3000 dinar. Hutangnya lunas, keluar dari penjara. Karena sebab apa? Yakin Nabi Muhammad SAW kada bisa melihat umatnya itu susah para hadirin. Ya, dan ini kisah nyata. Ketika guru ulun katanya beliau menyampaikan daripada kisah ini, tiba-tiba ada orang yang bertamu kepada Sidin. Guru ulun bercerita, yang ketika menyampaikan ini, beliau juga pernah ceramah yang seperti ini. Ada orang yang bertamu ke rumah Sidin. Bertamu ke rumah Sidin itu bawa mobil hanyar, bagus dan lain sebagainya. Dia mengatakan, Habib, katanya, saya dulu miskin Habib. Saya dulu miskin, saya dulu susah, rumah saya di pinggir jembatan. Tapi saya pernah melihat Habib bercerita seperti ini di ceramahnya Habib, saya amalkan. Setiap malam amalan ulun itu bangun sebelum subuh bilang, adrikni ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah, adrikni ya. Sampai ulun bisa kerjaan ulun berkah. Saat ini Habib lihat, ini mobil hanyar ulun bayar cash, gak nyicil. Ya, yang masih punya kredit ini, ya masih punya cicilan, minta tolong sama Nabi Muhammad SAW. Fa inna ajaibuhum la yafna para hadirin. Karena keajaiban dan kehebatan Nabi Muhammad tidak akan pernah sirna. Yang hilang itu keyakinan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang hilang itu cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kadang-kadang mengandalkan amalan kita mengandalkan kehebatan kita. Kita nggak hebat, kita nggak kuat. Yang hebat dan kuat hanyalah Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, anta babullah, katanya ulama. Nabi Muhammad ini para hadirin adalah salah satu-satunya pintu. Kullu imri'in atahu min ghairika la yadkhul. Semua orang yang ingin masalahnya selesai, tenang hidupnya, mencari solusi selain Nabi Muhammad, dia tidak akan pernah menemukan pertolongan dan solusi yang lainnya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala atas hajat-hajat kita ini semuanya, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah selesai insyaallah.
Tadi disebutkan beliau ada pembangunan, insya Allah berkatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan khawatir, ini untuk dunia saja dibantu, apalagi untuk akhirat, apalagi untuk TPQ, apalagi untuk pondok dan lain. Insya Allah Rasulullah hadir bersama kita. Yang penting perbesar yakin kita, tapi nggak yakin sama Nabi SAW. Yakin kepada Rasulullah SAW, banyakin sholawat, ya, banyakin dikit-dikit minta tolong ya Rasulullah. Makanya Allah tuh berfirman dalam Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Rasulullah itu ada selalu bersama kita. Rasulullah itu senantiasa dekat dengan kita. Kitanya yang menjauh dari setiap pian melakukan dosa itu adalah satu jengkal kejauhan kita dengan Nabi SAW. Satu hari buat dosa, satu jengkal kita terpental jauh dari Nabi. Besok lagi berbuat dosa, 2 jengkal. Lama-lama akhirnya kita nggak kenal dengan Nabi SAW. Waliyadzubillahi min. Mudah-mudahan Maulid Nabi ini menjadi sebab ya kita semuanya tambah kuat hubungan kita dengan Nabi SAW. Nabinya nggak hilang, cuman keyakinan kita yang nggak ada dengan Nabi SAW. Nggak pernah mimpi Nabi, akhlaknya jauh daripada Nabi, karena kita tidak menyadari Nabi Muhammad itu ada bersama kita. Mudah-mudahan ini warga daerah sini semuanya ya keyakinannya tambah besar dengan Nabi SAW. Makom kewalian itu bahkan yang paling tinggi makom itu bukan orang yang paling alim, hafal kitab ini, hafal itu, bukan. Tapi makom itu paling tinggi adalah mereka orang yang punya keyakinan besar kepada Nabi SAW. Pian punya ulama kebanggaan pian, warga Kalsel, abah guru sekumpul. Sidin itu orang alim pada zaman beliau banyak. Jangankan di luar Banjar, di Banjar ini orang alim sezaman beliau banyak. Tapi kenapa beliau yang tersohor? Karena sebab beliau dekat dengan Nabi SAW. Karena lisannya tak pernah putus untuk mengirimkan salam kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya dekat dengan Nabi SAW. Ya, insya Allah kerjaan pian berkah, mudah semuanya karena Nabi Muhammad SAW. Kita semuanya suka berkah. Ya, tapi berkah itu yang paling besar ketika kita dekat dengan Rasulullah SAW. Mulai Maulid ini ayo ulun mengajak kepada pian semuanya, jangan putuskan diri kita dari Nabi Muhammad SAW. Setiap hari pian harus dekat dengan Nabi. Setiap hari pian tambah cinta sama Nabi. Sampai kita mati, Nabi Muhammad insya Allah hadir bersama kita. Ya Rabbana haqqiq matlabi. Ya Allah, mudah-mudahan permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang barakah. Perkumpulan yang menyebabkan keberkahan untuk daerah sini makmur semuanya berkat Rasulullah SAW. Anak-anak kita soleh berataan berkat Rasulullah SAW. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Allahumma rzuqna syafa'atan nabiyina Muhammad SAW. Allahumma rzuq ziyaratahu kulli sanah. Ya Allah, ulun minta berkatnya majlis yang mulia ini, semua yang hadir berangkat kita umroh setiap tahun insyaallah bisa ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini saja yang ulun sampaikan, mohon maaf, beri maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.